Dedi dulu. Ini bagus loh. Kawan ini kan selalu logik ya, karena mungkin karena dia aktivis ya. Masalahnya kan dia bukan pengambil keputusan. Itu yang jadi problem. Masih lah. Ya, gimana Det? Ya pertama begini, ini kan saya sangat sepakat. Dari awal kan saya ngomong nih selalu soal hulu. Mari kita bicarakan dulu soal hulu dari sengkarut soal dipilih DPRD atau dipilih rakyat gitu. Yang pertama kan kita sepakat bahwa sudah memilih jalan demokrasi. Jalan demokrasi artinya ada sistem tertentu yang kemudian kita pilih karena dianggap paling mungkin memenuhi prasyarat-prasyarat demokrasi. Dan dalam negara demokrasi tentu itu harus melalui sebuah proses panjang peradaban. Problem kita adalah kita terlalu suka berjalan dari satu ekstrim ke ekstrim lain dan mutungan. Ya, dulu kenapa kita tidak memilih lagi dipilih oleh DPRD? Kan problemnya banyak banget. Korupsi di DPRD, konflik sosial gitu ya. Jangan bilang bahwa akan lebih damai nih dipilih oleh DPRD, bisa-bisa menggaruk di depan gedung DPRD bisa terjadi juga di mana-mana kan gitu nih. Lalu juga konflik antara DPRD dengan kepala daerah yang dipilih. Kan gitu nih, ya. Nanti kalau dipilih DPRD dia tanggung jawab sama siapa? Sama DPRD apa sama rakyat? Kan ini pertanyaan juga nih. Betul. Iya kan? Karena logikanya yang dipilih bertanggung jawab sama yang milih. Nah kalau dia dipilih oleh DPRD otomatis kan tanggung jawabnya harus pada DPRD yang milih dia. Dong utangnya kan gitu. Bukan sama rakyat. Itu logis. Nah kemudian hulunya apalagi soal konstitusionalisme. Kan perdebatannya dipilih DPRD juga itu demokratis sesuai Undang-Undang Dasar 45. Oke. Kalau gitu referendum juga demokratis. Dengan pertemuan masyarakat di kampung-kampung atau di kota milih orang di lapangan terbuka juga demokratis. Kenapa milihnya kembali ke oligarki elit? Ya, Kabupaten Bogor yang penduduknya 2 juta ditentukan 50 orang. Apakah itu menyumbang pada peradaban demokrasi kita? Ini kan ada problem dari hulu, ini dari cara berpikir, sistem thinkingnya yang harus diperbaiki. Nah mari kita telah satu-satu. Mahalnya biaya pilkada, oke, dari sisi APBN atau APBD. Menurut saya sederhana, gabungkan saja pilkada dengan pemilihan DPRD, DPR RI, atau pemilu presiden. Kan tambahannya cuma kertas suara. Tidak perlu dia sendiri. Itu dengan sendirinya akan memangkas seluruh kebutuhan biaya untuk pilkada. Jadi itu sangat sederhana pemecahannya. Kan gitu. Ya. Lalu mahal di tingkat pasangan calon. Tadi Doli sudah bicara. Ini hulu lagi problemnya. Pertama hulunya di partai politik. Mahar politik. Ya, kita tahulah kebiasaan banyak di daerah di mana-mana. Satu kursi itu paling murah 250-300 juta. Kalikan jumlah kursi. Kadang-kadang yang kursinya satu bisa dibandling tuh. 2 miliar. Kalau enggak lu nggak dapat kursi bisa maju. Ini kan partai politik punya urusan. Betul. Yang kedua, partai politik ini suka milih kader rekrutmennya itu dadakan di ujung. Siapa bisa memberikan paling banyak? Kan gitu nih. Siapa yang surveinya entah itu survei abal-abal atau beneran paling tinggi? Belum tentu punya rekam jejak di daerah itu. Bahkan menendang kader sendiri. Bahkan menendang kader sendiri itu banyak kejadian kan. Nah ini kan bikin mahal ketika tidak memilih orang-orang yang punya rekam jejak yang panjang. Kapasitas yang memadai. Ya, otomatis dia akan menggunakan uang sebagai sarana untuk meningkatkan keterpilihannya. Itulah pangkal mulanya besarnya biaya politik. Kan gitu. Nah yang ketiga, seringkali ini bertumpu pada pasangan calon pilkada ini, bukan pada kekuatan partai. Akhirnya pasangan calon harus bentuk tim sendiri, jaringan sendiri, rekrut sana sini. Dan itu kan biayanya besar banget. Ini pada bagian ini ada usulannya Doli yang saya suka. Apa tuh? Tidak ada wakil, betul ya? Tidak ada lagi wakil, bupati saja kali ini. Pada bagian itu setuju nggak? Ya saya kira terserah saja, ya. Tapi kan problemnya kalau tiba-tiba kepala daerahnya kena tangkep atau sakit dan tidak bisa kerja, kita kasih siapa? Sekda. Sekda. Lah berarti kan dia tidak dipilih. Iya, tidak dipilih. Ya kalau saya nggak sependapat. Ya, cuma yang harus dipikirkan adalah bagaimana wakil itu memang mempunyai peran atau memang dia hanya a leader in waiting itu dulu. Nah kemudian yang ketiga. Kenapa terjadi politik masif selain tadi kapasitas atau kemampuan pasangan calon yang dipilih? Problem terbesar lagi justru adalah dari penyelenggara dan pengawas. Kan begitu. Kalau misalnya biaya alat peraga, ya
kemudian biaya kampanye, tatap muka atau akbar. Itu bisa kita jaga sedemikian rupa. Jadi yang perlu menurut saya dibatasi adalah maksimum spending. Berapa paling banyak seorang pasangan calon boleh mengeluarkan biaya. Katakanlah titik di mana alat peraga dipasang itu ditentukan oleh KPU dan Bawaslu. Tidak boleh secara berlebihan. Termasuk cetak brosur, termasuk jaringan yang kemudian bekerja untuk melakukan door to door, pengenalan pada masyarakat. Itu kan bisa dikunci. Nah di sini ada lagi yang penting. Kalau law enforcementnya, penegakan hukumnya nggak benar, lah sama aja bohong. Karena kita teriak money politik luar biasa. Pertanyaan saya sekarang, ada nggak yang didiskualifikasi kepala daerah ini gara-gara money politik? Padahal itu banyak terbukti ya. Iya, kita semua nggak cukup. Aturannya gak cukup. Nah itu kan, lalu gimana kita melihat? Jadi benar-benar kan? Lah, yang gatal yang mana, yang digaruk itu yang dia. mana? Nah sekarang kan yang problem itu adalah partai politik, pasangan calon, penyelenggara pengawas pemilu, aparat penegak hukum, yang disiksa masyarakat, haknya yang diambil ini kan nggak bener. Menarik nih. Sebelum saya ke Bang Saiful, ada satu yang saya pengen tanyakan ke PD Perjuangan sebenarnya. Kan Anda pemenang pemilu, anggota DPR itu Anda itu paling banyak. Ya. Seharusnya kan Anda setuju. Ya kira-kira gitu ya. Isunya ini kan bukan soal menang atau kalah. Kita bicara tentang peradaban demokrasi. Ya kalau bicaranya hitung-hitungan kayak begitu, kita kan tinggal bargaining aja. Kalian di mana, kami di mana. Tapi kan that's not the point. That's not the bottom line. Bottom line-nya kita mau membangun peradaban demokrasi yang baik. Dan itu pertama. Kedua, kita ingin menjaga hak masyarakat. Ya. Yang ketiga, kita sudah membuktikan bahwa pilkada ini justru paling relatif stabil. Dari 514 daerah, di mana sih yang konflik? Konflik itu biasanya terjadi ketika ada pasangan calon yang melakukan money politik besar-besaran, ada intervensi unsur-unsur di luar kontestan politik di dalam penyelenggaraan. Lalu ada lagi nih persoalan. Katanya jadi banyak korupsi. Sekarang saya tanya, emang yang korupsi itu cuma kepala daerah? ASN tuh nggak dipilih banyak banget korupsi. Betul. Ulama juga banyak yang korupsi. Dosen juga banyak yang korupsi. Jadi kalau korupsi ditimpakan pada soal pilkada yang dipilih rakyat itu nggak benar. Lalu kemudian konflik di antara masyarakat. Masyarakat jadi berbeda pilihan dalam keluarga. Kata siapa dalam demokrasi harus sama semua. Sedangkan dalam partai politik nih banyak dia aktivis politik, katakanlah pemimpin politik, anaknya beda partai, menantunya beda partai. Lah kenapa rakyat nggak boleh beda dalam satu keluarga partai politik? Politisi boleh. Pada bagian itu sebenarnya itu saya mungkin memuji barangkali ya, Det ya. Apa itu? Mungkin kita perlu pikirkan itu, Bang Saiful ya. Pilkada kalau memang ternyata tetap ada wali kota dan wakil atau gubernur dengan wakil, itu seperti yang dilakukan oleh Jakarta. Anda dalam hal ini, PD Perjuangan. Gubernurnya PD Perjuangan, wakilnya PD Perjuangan. Kayaknya harus dimulai pada bagian itu. Tapi oke, nanti kita diskusikan. Ya kalau tidak ada threshold, ya bisa terjadi. Tetapi kan juga kita bicara soal realita. Kan kalau kayak kita misalnya prinsipnya, DKI kemarin terjadi kenapa? Kan karena memang tidak ada yang mau dengan PD Perjuangan kan. Kalau tidak karena putusan MA nggak maju kita itu. Oke. Kan gitu. Kan kita juga punya prinsip gotong royong. Sampai di situ dulu. Saya ke Om Saiful. Pak Saiful, Anda lihat bagaimana perdebatan teman-teman. Kalau menurut saya sebenarnya ini pada beberapa bagian tetap harus kita